Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Ikhwatil ahibba, jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya dan senantiasa kita menjaga hati kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menjadi tempat tumpuan kasih, tumpuan harapan, tumpuan perlindungan kita dalam kehidupan ini, dan senantiasa menjaga kita pada pagi hari ini dengan memulai harinya salat subuh berjamaah. Alhamdulillah pula pada kesempatan ini kita bisa lanjutkan kajian kita masih dalam tema sekitar sholat, tapi yang kita bicarakan adalah kegiatan sebelum sholat, yaitu berwudu. Kenapa kita bicara wudu? Nanti kita lihat ya, bahwa wudu ini adalah merupakan syarat. Jadi fal wudu'u syaratun lis-shalah la budda minhu, bahwa wudu itu adalah merupakan syarat dalam salat yang tidak bisa tidak harus dikerjakan. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau kal'ati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan cara sebagai berikut. Nanti kita akan sampai kepada caranya pula insyaallah. Pedoman kita dalam ayat Al-Qur'an itu di surat Al-Maidah, surat yang ke-5 ayat ke-6. Jadi kita akan lihat di sini petunjuk dan pedomannya di dalam Al-Qur'an terlebih dahulu. Surat Al-Maidah ayat 6. Silakan dibuka ya, yang ada di dalam di dekatnya Al-Qur'an. Di ayat itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajahmu. Faghsilu wujuhakum. Perintahnya ghasal ya, gha sin lam, cuci. Jadi menggunakan air yang lengkap. Wujuhakum, wajahmu. Wa aidiakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku. Nah, disebutkan tuh ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah. Jadi kalau kepala bukan waghsilu tapi usaplah. Jadi sekedar diusap atau disapu ya. Kalau tadi itu apa namanya, ghasal, cuci. Nah, kalau ini wamsahu, usap atau sapulah. Biruusikum, kepalamu. Wa arjulakum. Nah, karena bunyi wa arjulakum bukan wa arjulikum. Wa arjulakum kembali kepada yang pertama. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Nah, itu sebetulnya begitu. Tapi dalam bahasa Arab itu biasa ditempatkan sesudahnya. Wa arjulakum, dan kedua kakimu ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian dalam keadaan junub maka hendaklah kalian bersuci. Wa in kuntum mardha aw ala safar, kalau engkau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar ya, perjalanan jauh. Au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian
dalam keadaan buang hadas, ya ada hadas ya karena dia buang air besar atau buang air kecil. Aula mastumun nisa, atau kalian saling menyentuh dengan wanita. Falam tajidu ma'an, nah kalau kalian dalam keadaan batal itu tidak menemukan air, fatayammamu, maka hendaklah kalian bertayamum sa'idan thayyiban, dengan serpihan debu yang bersih, yang baik ya, bukan lumpur yang kotor. Famsahu biwujuhikum, nah dan sapulah, ya jadi usaplah ketika bertayamum itu wajahmu, wa aidikum minhu, dan kedua tanganmu daripada tangan yang sudah dikenakan dengan debu yang bersih tadi. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki dalam pelaksanaan agama ini kalian mendapati kesulitan, nggak mampu berwudu, makanya silakan tayamum, tidak harus dipaksakan berwudu. Walakin yuridu litahhirakum, akan tetapi yang Allah kehendaki dari kalian adalah kalian mensucikan diri kalian. Nanti saya akan terangkan bedanya taharah dengan nazafah ya. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah hendak menyempurnakan nikmat yang dilimpahkannya kepada kalian semua ini, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bulan ini kita sudah dapati petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang cara berwudu. Dari sinilah para ulama menyepakati inilah cara berwudu yang wajib. Adapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti adanya berwudu, adanya kita basuh, cuci hidung dengan istinsyaq ya. Itu semua adalah sunnah dalam berwudu. Yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah wajib wudu. Wudu seseorang tanpa melakukan ini wudunya tidak sah. Tapi kalau dia berwudu nggak pakai cuci hidung, nggak pakai cuci mulut, wudunya tetap sah. Jadi disinilah menjadi rukun atau pokok di dalam kita berwudu, ada dalam keterangan surat Al-Maidah ayat ke-6. Kemudian saya ingin terangkan tadi bedanya nazafah dengan taharah. Wudu itu adalah taharah. Seperti kita juga mandi junub adalah taharah. Untuk kesucian badan, suci lahir dan batin. Nah, itu namanya taharah. Jadi lahiriahnya cuci, kita berwudu, ya. Batinnya kita sedang membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, membersihkan tangan-tangan semua wajah kita ini dari perilaku-perilaku yang Allah tidak ridhoi. Nah, jadi itu kalau taharah itu begitu. Jadi wudu itu adalah taharah, bukan nazafah. Kalau nazafah bersih secara lahir, bersih secara fisik, tidak menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil. Tapi kalau taharah menghilangkan hadas, karena dia membersihkan lahiriah dan batin. Kemudian ingin saya terangkan juga berikutnya adalah ini hal-hal yang pokok dulu saya terangkan, baru nanti kaifiatnya lebih jauh. Ma miqdaru wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kadar wudunya Nabi menggunakan air? Nah, ini kita lihat. Wa li ahammiyatil ma' fil Islam haddada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kamiyah allati yanbaghi lil muslim an yatawadda'a wa yaqtasil biha. Karena pedulinya, concernnya agama Islam tentang penggunaan air ya, bukan saja karena di zaman Nabi ada air itu sulit, susah didapat, bukan hanya karena itu, tapi karena Islam mementingkan persoalan air ini. Kita pernah bahas masalah air ya. Maka Nabi mengatur, membatasi penggunaan air ya, ketika berwudu. Fafil hadis as-sahih, dalam hadis yang sahih diriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi ketika berwudu penggunaan airnya sebagai berikut.
kana yaghtasilu bis-sa'. Beliau kalau mandi junub itu dengan air sebanyak 1 sa'. Wa yatawaddau bil mud. Sedangkan kalau beliau berwudu 1 mud. 1 sa' itu yusawi, 1 sa' itu kira-kira 2,75 liter. Jadi katakanlah 3 liter ya, kita gampang. Itu mandi. Ya, agak banyakan tapi tetap sekian aja jumlahnya. Wal mud, sedangkan mud yang digunakan buat berwudu itu yusawi 657 ml. Jadi kayak 1 botol aqua yang 650 ml. Nah, ini 687. Nah, itu 1 mud. Ya, jadi kalau bilang mud itu sekitar 650. Itu wudunya Nabi. Bayangin tuh wudunya segitu. Jadi bukan kayak kita wudu seember, bukan. Airnya banyak betul, tidak. Jadi kalau ngerocok air di masjid itu jangan dibuka gede-gede, kerannya bukanya kecil aja. Kita wudu pas itu. Karena wudunya Nabi seperti itu. Ya, jadi kita juga penggunaan air jangan terlalu banyak. Kemudian hal yujad hadis sahih fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada hadis tertentu yang sahih yang menjadi petunjuk cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Lalu diterangkan, ini yang saya ambil dari kitab Minhajul Muslim ya, tentang bagaimana cara hidup seorang muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi radhiyallahu anhu rahimahullah. Hadis dari Utsman bin Affan. Ini salah satu yang menonjol hadis tentang berwudu ini, kaifiatnya. Dikatakan begini, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, ya. Siapa yang berwudu seperti cara wuduku ini, kata Nabi, ya. Tsumma qama, kemudian dia bangkit untuk salat, faraka'a rak'atain, dia melakukan salat sunnah 2 rakaat. Jadi ada orang berwudu lalu kemudian sengaja untuk salat 2 rakaat. Ini disebut dengan salat sunnah mutlak. Sebagian ulama mengistilahkan ini salat syukrul wudu. Ya, habis wudu langsung salat. Enggak lihat qabliyah ba'diyah, bukan. Selalu habis wudu dia salat. Kalau itu yang dia lakukan, la yuhadditsu fihima nafsahu, ya, tidak terjadi hadas, ya, dari dirinya, ya, enggak ada terjadi sesuatu. Artinya dia tidak buang air, tidak buang air kecil, tidak buang buang angin. Ghufira lahu ma taqaddama min danbih, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu sebelumnya. Jadi wudu itu kalau dikerjakan dengan sempurna, maka orang itu akan dapat ampunan. Inilah wudu Nabi. Jadi kita sebagaimana salat ada perintah, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Nah, kalau wudu adalah hadis dari Utsman ini yang mengatakan man tawaddaa nahwa wudu'i hada, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi. Jadi pentingnya kita berwudu seperti cara Rasul. Karena kalau kita seperti itu, ya, langsung dia salat, maka itu adalah amalan yang membuat dia diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis ghufira lahu ma taqaddama min danbi, kita sering dengar di bulan Ramadan tentang puasa. Ternyata tentang wudu pun juga seperti itu. Kemudian kalau ada yang bertanya, halir Rasul yusalli biduni wudu, apakah Rasulullah pernah salat tanpa wudu? Pernah nggak Nabi salat nggak pakai wudu? Nah, falhasil ternyata yang sebenarnya adalah annahu kana la yatakallafu fil wudu wal ghusl wala yanqati'. Jadi Nabi tidak membebani kita umatnya untuk berwudu itu terus menerus bila tidak terpotong. Jadi bila tidak ada hadas, wudu itu terus aja berlangsung. Itu maksudnya. Wa kana rubbama shallas salawat bi wudu'in wahid
alaihi salatu wassalam. Beliau wa kana rubbama shalla shalawat, Nabi kalau salat 5 waktu dengan 1 wudu pernah. Jadi 1 wudu dari subuh misalnya itu bisa sampai isya karena tidak batal. Jadi 1 wudu itu bisa, dan Nabi pernah melakukan itu. Jadi tidak harus kita mau subuh wudu, mau zuhur wudu, mau asar wudu, enggak. Selama tidak ada hadas, tidak buang angin tadi, tidak membatalkan wudu. Jadi kalau makan saja, ngobrol apa semuanya tidak membatalkan wudu. Nah, itu yang dimaksud tidak membebani kita untuk setiap saat harus berwudu. Ya. Wal ghalib alaihi yatawaddau likulli salatin alaihi salatu wassalam, ya. Wa rubbama qada hajatahu wa lam yatawadda kama thabata fi sahih Muslim annahu kharaja min mahali qada'il hajah faqaddama lahu ta'am faqila lahu afala tatawadda. Jadi Nabi ketika ada hajatnya bergaul, hajatnya makan dan minum, itu tidak membatalkan wudhu beliau. Sampai ketika sahabat melihat beliau makan, kemudian sahabat bertanya, apakah engkau nggak perlu wudhu lagi? Jadi Nabi jawab tidak, nggak perlu wudhu lagi. Jadi makan itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti buang angin, buang air kecil, ya. Kena najis orang lain pun tidak membatalkan wudhu. Misalnya kita ada air wudhu, bapak ada anaknya kecil, buang air kecil, kita cebokin, dan kita pegang itu najis, cebokan anak kecil, anak kita itu, kita pegang, mungkin kotoran BAB-nya gitu, kita pegang, itu tidak membatalkan wudhu. Kita hanya perlu cuci tangan, bersihkan dari najis, karena tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu kalau najis itu keluar dari kita, kita berhadas. Jadi kalau kita pegang punya anak kita, ibu-ibu habis wudhu nyebokin anaknya, itu nggak batal wudhu. Ya. Batal wudhu kalau dia yang buang angin, kalau ibu itu yang buang air kecil, buang air besar. Ya, jadi Nabi itu pernah bisa seharian tidak berwudhu lagi karena itu memahaminya. Ini penting juga kita paham. Jadi supaya jangan sampai harus wudhu berulang-ulang. Selama kita ingat kita tidak batal wudhu. Kemudian ada petunjuk lain. Madza yaqulur Rasul fil wudhu? Apa yang Nabi baca ketika beliau berwudhu? Ya. Wa kana yabda'u fi wudhu'ihi bismillah. Beliau ketika memulai wudhunya, memulainya dengan membaca bismillah. Ya. Ada riwayat mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ada bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya memulai wudhu beliau membaca bismillah. Makanya wudhu itu sebisa mungkin tidak di tempat yang ada kloset. Nah, yang ada kloset, karena kloset itu tempat WC, itu tempat setan. Kalau kamar mandi saja nggak ada kloset, kita bisa berwudu di situ. Tapi kalau ada kloset, kita tidak bisa berwudu di situ. Ya, meskipun sebagian ulama ada yang bilang boleh, caranya bismillahnya kita sebelum masuk kamar mandi atau ketika di kamar mandi kita tidak baca bismillah. Ada lagi yang mengatakan boleh baca dalam hati bismillahnya. Yang jelas tidak dijaharkan, tidak dibaca ketika berwudu di kamar mandi yang ada kloset, ada WC-nya. Kemudian wa du'a ba'dal firaq minal wudu, dan Nabi baca doa sesudah selesai berwudu. Ya. Kama rawahu Muslim. Bagaimana riwayat Muslim, annahu kana yaqulu ba'da firaghihi minal wudu, bahwa Nabi kalau selesai berwudu beliau bacanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu dalam hadis riwayat Muslim. Nabi bacanya itu. Wa fi at-Tirmidzi dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambah kalimat doa beliau adalah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau baca dua-duanya boleh, baca satu saja ikut riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
ikut riwayat Imam Tirmizi yang kita baca, misalnya baca cukup ini saja, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu juga boleh. Dikombinasi dua-duanya dibaca, itu juga boleh. Kemudian bagaimana wudhu Nabi berikutnya, ya. Kaifa kana wudhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wudhunya Nabi ini diceritakan, fa yusra'u lil mutawaddi an yusammiyallah fi awwalil wudu, ya. Disyariatkan ketika berwudu dimulai dengan membaca bismillah. Ya, itu yang pertama. Wa qad aujaba dzalika ba'du ahli ilmi ma'a dzikr. Bahkan sebagian ulama pada umumnya mewajibkan itu baca bismillah. Jadi wajib, bukan rukun. Jadi wajib. Jadi tidak membatalkan wudu, tidak membuat wudu tidak sah, tapi kita meninggalkan kewajiban. Jadi kita ada kesalahan di situ kalau tidak baca bismillah ketika berwudu. Fa in nasiya au jahila fala haraj. Kalau dia betul-betul lupa atau karena ketidaktahuannya sama sekali, itu enggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah tahu, kayak kita udah ngaji begini, itu harus dibaca. Wudu baca bismillah. Kemudian cara wudunya Nabi itu dikatakan summa yatamatmat wa yantashiq thalatha marrat. Kemudian beliau berkumur, ya. Lalu kemudian beliau beristinsyak, ya, menghirup itu dengan hidung, ya. Wa yaghsilu wajhahu thalathan, dan cuci tangannya 3 kali. Summa yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqain thalathan, kemudian cuci kedua tangannya sampai siku 3 kali. Yabda'u bil yumna, dimulai dengan tangan yang kanan, summal yusra, kemudian tangan yang kiri. Summa yamsah ra'sahu, kemudian dia menyapu kepalanya, disapu, ya, bukan dicuci. Kalau bunyi tadi untuk muka, tangan dicuci, yaghsilu bunyinya. Kalau bahasa Inggrisnya itu sana itu disebutnya apa namanya, kita disuruh wash atau clean, disuruh wash itu cuci. Tapi kalau bagian kepala itu disuruhnya wipe, ya, usap atau disapu. Kalau dalam bahasa Arabnya bunyinya yamsah, itu bunyinya. Summa yamsah ra'sahu wa udhunaihi, dia sapu kepalanya dan kedua telinganya, marratan wahidah, 1 kali. Summa yaghsilu rijlaihi, kemudian dia cuci kedua kakinya, ma'al ka'bain, sampai kepada lututnya, salatsa marrat, 3 kali, ya. Yabda'u bil yamin, tetap dimulainya semua dengan kanan. Kalau bicara tentang wudu ini detail, sebetulnya banyak riwayat. Maka saya hanya menunjukkan beberapa pandangan, ya. Jadi yang dari kitab Minhajul Muslim ini dan beberapa pendapat mazhab yang lain saya akan coba terangkan. Jadi wudunya Nabi kira-kira ini dari pedoman tadi ayat ini dan hadis yang sempat beberapa kita baca tadi. Jadi wudunya Nabi adalah beliau kalau berwudu itu mesti nanti batasnya siku. Jadi tangan orang itu kalau nggak boleh segini, harus segini dia kalau ngelipat itu. Ini supaya ini sampai kena. Kalau dia ngelipatnya cuma sini itu salah, mesti segini. Ngelipat itu di atas ini. Siku itu di atasnya. Harus kalau berwudu itu begitu. Jadi sampai dia kalau begini, ini kelihatan. Kita perhatikan wudunya Nabi tadi dari hadis dan beberapa hadis yang lain. Jadi wudu baca Nabi mulai dengan baca bismillah. Setelah bismillah beliau cuci kedua tangan dulu. Nah, cuci tangan itu pergelangan, ini begini, ya. Ini saya contohkan biar ini aja biar yang jelas, ya. Nanti saya terangkan yang wajibnya. Ini dari mulai sunnahnya wudunya Nabi semua. Jadi cuci tangan Nabi itu begini, ini begini dimasukkan, dan ini ke sini, dan ini ke sini. Jadi ini bukan sekedar buka, ini dimasukin tangannya. Jadi sampai betul-betul pergelangan bersih. Dan kita nggak tahu, apalagi kalau bangun subuh, itu kita nggak tahu, ya kan? Aina batat yadai, di mana kedua tanganmu itu bermalam, kita nggak tahu. Maksudnya mungkin di kemaluan, kan kotor, makanya harus dicuci bersih. Itu makanya Nabi cuci dulu tuh betul-betul tangannya. Kemudian, ya,
seluruhnya ya, sampai kita yang sunnahnya Nabi berkumur itu ya tamatmat itu 3 kali. Dan diterangkan Nabi kalau berkumur ini kadang secara satu-satu, mulut dan hidung satu-satu, mulut dulu baru kemudian hidung, kadang jadi satu. Nah kalau satu-satu beliau sampai memasukkan tangannya ke mulut itu, jadi tangannya itu begini, dibuka, bersihkan dengan jarinya itu mulutnya, dan kemudian dibunyikan kayak kita berduduk gitu, bunyi kita buang, itu sekali, dan begitu lagi 2 kali. Jadi wudunya sampai betul-betul yang di mulut ini bersih. Dan bahkan soal mulut ini ada hadis Nabi yang mendukung, mengatakan begini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak qabla shalah. Sebenarnya ini kata Nabi, kalau enggak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersikat gigi setiap mau sholat. Waktu habis wudu sebelum sholat itu sikat gigi terus. Tapi karena itu memberatkan umatku, aku enggak perintahkan itu, kata Nabi. Jadi kumur-kumur itu hendaknya yang bersih, ya. Kalau kita ada kesempatan setelah wudhu selesai, ambil sikat gigi, kita sikat gigi lagi. Ya, kalau Nabi dipakai siwak dulu, ya, kita pakai sikat gigi odol pun nggak ada masalah. Ya, jadi sebelum itu, sehingga ya kalau habis makan jengkol, makan apa semuanya jadi lebih bersih. Walaupun itu tidak wajib, karena Nabi katakan takut itu memberatkan umatnya. Tapi kita yang nggak merasa keberatan, selalu sikat gigi juga sebelum sholat, mengerjakan sholat. Jadi kita bisa 5 kali sikat gigi itu kalau wudunya 5 kali kan gitu. Kemudian ya setelah mulut 3 kali, ya 3 kali mulut, itu hidung yang Nabi lakukan adalah wakana yastansiqu wa yastansir. Nabi itu istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu air itu di hidung, dihirup, disedot. Nah, kalau kita nyedotnya dari sini air, itu memang agak sakit, apalagi baru pertama yang belum terbiasa. Itu begitu. Nah itu sebetulnya lebih baik airnya diisi, kita dekati dengan hidung, ditempel. Insya Allah nggak sakit di sini. Jadi yang banyak terjadi airnya ada, dia nyedot dari sini, itu kena oksigen, kena angin. Karena kena angin, kena lagi, itu jadi sakit. Tapi kalau air langsung masuk ke hidung, ditempelin, insya Allah nggak sakit. Jadi caranya itu sekali, kemudian dibuang. Istinsar itu dibuang. Jadi sekaligus, maaf kalau ada ingus, ada apa yang kotor, terbuang. Jadi istinsar dihirup, istinsar dibuang. Istinsar hirup lagi, dibuang 3 kali. Itu kalau kita ingin sampai kepada cara wudhu Nabi, ya, sesuai tuntunannya begitu, ya. Bukan yang wajib ini ya, tapi termasuk yang sunnah. Nanti yang wajib saya terangkan sendiri. Jadi istilahnya baca bismillah, cuci tangan, berkumur, lalu cuci hidung, ya. Jadi bukan di sini doang ya, bukan pegang hidung doang, itu namanya bukan. Jadi hidung itu dibersihkan. Kemudian cuci muka. Cuci muka itu karena bunyinya juga gasal itu cuci. Maka muka itu dicuci batasnya ini nih, dari mulai sini, ini. Muka tuh di sini. Jadi dia harus cuci ini betul-betul semuanya, dapat airnya cuci semua, sampai nanti yang bagian ini dicuci. Jadi kalau ada, maaf, orang bangun tidur masih belekan, dia sholat, itu wudunya nggak benar. Wudunya nggak benar karena beleknya mesti dibuang, itu gitu. Betul ada belek itu kebuang dengan dia cuci muka yang benar, ya. Ya, jadi itu kemudian itu begitu sekali, lalu begini lagi sekali, jadi sampai sini Pak. Begini lagi, nih, jadi sampai sini, bukan gini doang gininya, bukan ambil air, kan gitu juga nempelin, bukan, digosok, dibersihin. Jadi kalau ada, maaf, wajahnya agak sedikit berminyak, jadi lebih bersih. Wajahnya ada sedikit tempelan kotor-kotor, itu jadi bersih. Makanya orang berwudu itu wajahnya biasanya lebih nampak cerah karena hampir 5 kali, ya, tadi kalau nggak batal bisa 3 kali, 4 kali dia berwudu. Nah, kita kalau melihat orang-orang muslim dengan orang kafir itu perbedaannya kalau di wajahnya itu nampak lebih cerah,
Kalau bahasa anak muda itu lebih glowing istilahnya. Orang muslim itu begitu, tanpa pakai apa-apa, karena seringnya dia menggunakan air di wajahnya. Itu 3 kali. Kemudian mencuci tangan, ya. Tangan itu kalau diperhatikan tadi ayat Al-Quran, itu bunyinya kan adalah wa aidiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai siku. Jadi memulai wudhu itu bukan dari siku, mulai wudhu itu dari tangan ini air misalnya, tangan ini ke sini sampai siku, nah, gini dibalikin, itu sekali. Jadi gini lagi, gini, bukan mulainya dari sini. Ada yang mulai berwudhu dari sini, air dia gini. Nah, itu mulai dari siku, itu nggak boleh. Mulainya dari pergelangan tangan sampai ke siku. Jadi siku itu sampai, balik lagi, itu dihitung sekali. Gini sampai siku, begini lagi, itu sekali. Gini sampai gini sekali, gini gini sekali, ya. Jadi ini juga nanti dimasukin tangannya sekali. Jadi wudhu itu begitu, kiri juga begitu. Memang kalau kita mau benar-benar seperti yang Nabi contohkan, ya memang harus teliti, nggak asal. Makanya itu bedanya Nabi dengan kita barangkali. Setiap beliau berwudu, setiap beliau sholat, beliau betul-betul dengan kesungguhan, baik kesungguhan hati, ya, hatinya dan pikirannya memang fokus kepada sedang berwudu. Kemudian setelah kedua tangan tadi, ya, kepala. Nah, kalau kepala dalam hadis ini ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau dalam hadis yang saya baca dalam kitab tadi ini Minhajul Muslim, itu disapu atau diusap. Jadi ada air pun itu air sisa saja, nggak perlu ngambil air baru. Jadi sisa air dia tadi habis cuci tangan, ya, itu langsung dipakai air itu. Bahkan kalau dia ingin airnya agak bersih, diambil, dibuang, itu gitu. Itu namanya disapu. Jadi nggak ada air. Beda dengan ghasal, dicuci. Nah, itu disapu itu begini. Dia pakai tangan ini sekali, dia ke sini, ke belakang, sampai belakang, dia balik lagi sekali, kemudian ke telinga 1 kali. Itu riwayat yang hadis tadi dari Muslim dan dari Utsman bin Affan, cara Nabi berwudu begitu. Tapi ada hadis yang lain, itu dari Imam Bukhari dan dari Abu Daud, dan ini banyak dipakai di kalangan mazhab Syafi'i. Itu adalah dia menyapu bagian kening, karena itu rukunnya sampai yang penting kepala itu di sini kening. Jadi, tapi bukan kening ini, banyak yang salah. Bukan, kening itu dihitungnya ini. Jadi kena bagian rambut. Jadi air itu dia pakai begini. Ada 3 kali pakai begini, dia cuci begini. Tapi juga bukan gini-gini doang, ya. Jangan ditempelin gitu. Ya, ini dicuci, dia disapu. Nah, ada yang nyapu itu begini. Itu begitu. Jadi seolah-olah dia hendak membersihkan di bagian hubungan antara kening dan rambut itu supaya juga bersih. Ini siap buat dipakai wudhu. Makanya sebagian ulama ada mengatakan wudhu itu tidak sah kalau rambutnya itu begini. Itu justru tujuan ini untuk dibersihin. Jadi wudhu ini ke belakang supaya nah itu tujuannya. Topi itu juga salah satunya. Rambut itu nggak ada yang sampai jatuh melewati batas kening, ya, jibah kita itu. Jadi ada riwayat tadi saya katakan, hadis yang tadi sekali, ada yang mengatakan tetap 3 kali tapi dengan cara begini, ya. Semuanya sama-sama disapu, bukan dicuci. Jadi nggak perlu juga pakai air lagi. Itu bagian kepala. Nah, kalau yang bagian kepala tadinya Imam Syafi'i itu yang begini, dia kupingnya juga sendiri dan cukup sekali. Tapi kalau mau 3 kali gimana? Boleh saja, ya. Tapi sebetulnya petunjuknya hanya sekali, cukup untuk telinga ini. Dan telinga, tolong difahami, untuk jari telunjuk masuk ke dalam, membersihkan yang dalam, ya. Dalam yang ini, nih, dengan dalam yang ini. Bagian dalam ini pokoknya. Kita kan ada rongga-rongga di sini, ada rongga di bawahnya sedikit, ada lagi ke dalam. Itulah bersihkan telinga dengan jari telunjuk. Yang jari ini, ibu jari, membersihkan luar. Jadi insya Allah orang Muslim nggak kelihatan daki kuping gitu. Dakinya hilang kalau dia terus-terusan begitu.
ya. Jadi ini jari jempol bagian luar, jari telunjuk bagian dalam. Ya, dalam itu dari mulai sini paling bawah, rongga yang di sini, rongga di sini, ya, ada rongga di sini nih, dengan rongga di sini juga. Nah, bersih. Nah, itu begitu. Jadi bukan pegang kuping aja, dibersihin begitu, Pak. Nah, itu begitu. Kemudian terakhir kedua kaki. Nah, kedua kaki. Nah, ini saya perlu praktekin sedikit biar lebih jelas. Maaf ya. Ya Bapak, jelas bagian kaki. Jangan keran air itu hidupin dia gini-gini aja. Pegang. Jadi dipegang, air dipegang. Jadi ini pegang begini, Pak. Sekali itu, kalau ini 2 kali begini. Jadi sampai airnya sini. Dipegang ini bagian sini. Sehingga bagian tumit betul-betul kena berwudu. Kalau nggak kena wudu, itu malah ada hadis Nabi, ancaman ini, wailul lil aqabi minan nar. Celaka orang yang berwudu yang tumitnya tidak kena air. Itu celaka disebut oleh Nabi. Kalau orang wudu cuma bagian depan, tumitnya nggak kena air. Ini harus sempurna, tumit pun kena air. Kaki 3 kali. Dari kesemua wudu ini, yang wajib itu hanya 4. Yang wajib hanya 4. Pertama, cuci kedua tangan sampai cuci muka dulu ya, cuci muka 3 kali tanpa kumur-kumur, tanpa hidung misalnya, cuci muka 3 kali. Kalau kita terburu-buru atau kita di tempat yang airnya pas-pasan atau musim dingin, kalau di musim dingin itu wah dingin sekali kita kan. Jadi wudunya wajib saja wajah 3 kali, kedua tangan sampai siku masing-masing 3 kali. Dimulai dari kanan dulu ya, kanan dulu baru kiri. Kemudian kepala tadi ya, yang disapu itu sekali kalau kepala, dan kaki 3 kali sampai mata kaki. Itu wudu yang wajib. Dan berwudu ini kalau kita dalam keadaan sulit berwudu, kayak kita ada di Masjidil Haram, mau wudu itu jauh, sebagian ulama sudah membolehkan kita berwudu model semprot, atau ada air sedikit di botol minuman itu di bawahnya kita taruh handuk, pakai handuk supaya jatuh airnya ke situ tidak mengotori. Nah itu caranya kalau disemprot, kita semprotin bagian muka, tapi kita basuh, kita usap, jangan semprot aja, wudhu tangan disemprot aja, semprotnya bukan, semprotnya disemprot dipegang, diusap, disemprotin air, diusap, semprotin air diusap. Jadi dia semprot kena semua apa yang harus kena air, itu dibolehkan juga. Dalam kondisi kekurangan air atau musim dingin atau sulit air sampai harus ke belakang kalau berwudu. Padahal untuk bisa wudu ke sana, bisa balik lagi ke masjid, itu bukan hal yang mudah. Bisa-bisa dia wudu balik sudah nggak ada tempat. Nah itu begitu misalnya. Itu wudunya dengan cara seperti itu. Banyak orang berwudu dengan cara seperti itu, jadi menggunakan semprotan tapi dijalani. Jadi setelah wudu selesai, kita baca doa sunnahnya. Ya, ada lagi sunnah yang kedua, membaca doa itu mengarah ke kiblat, tapi tidak harus juga. Kiblat itu adalah sunnah. Jadi kalau kita nggak ngadep kiblat, ya karena pas wudunya ngadepnya ke sana, misalnya miring, langsung kita baca doa nggak apa-apa. Tapi kalau kita sempatkan menghadap kiblat juga lebih baik. Ya. Dan doanya boleh 2 sekaligus, boleh salah satunya. Boleh hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga hanya membaca Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mutatahhirin, yang mensucikan diri. Itu begitu. Ya. Tadi ini dikatakan di sini di ayat ini ada, kalau kita nggak dapati air, ya kita batal wudu lah intinya.
kita disuruh bertayamum. Tayamum itu menggunakan sa'idan thayyiban. Tolong dicatat baik-baik ini. Bukan turaban, bukan debu keras nyata. Jadi sa'idan thayyiban itu bisa seperti ini nih. Ini sa'idan ini. Ada serpihan debunya ini. Perhatikan. Nah, itu kita cukup begini. Bismillah. Ya, ini kalau kita mau berwudu tayamum, ya. Bismillah. Setelah itu langsung famsahu biwujuhikum. Disuruh famsahu biwujuh artinya wajah kalian dulu. Wajah. Wa aidikum. Sekali. Kenapa? Wa aidikumnya di ayat ini, berdasarkan ayat Quran ya, itu tidak sampai marafik, sampai siku. Tapi karena ada ya sebagian ulama yang mengkiaskan dengan wudu sampai siku, maka mereka berpendapat, ini terutama ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, itu sapunya pun wudu tayamum begitu muka sekali, dan ini sampai siku sekali juga. Tapi sampai siku, perbedaannya situ. Jadi ada yang tayamum hanya wajah saja, ada yang tayamum wajah saja dan tangan sampai pergelangan, ada yang tangan sampai siku. Dan saya ulangi ya, cara tayamum. Bismillah, kemudian sunnahnya ditiup. Ini sunnah saja. Mungkin ada yang kotor, ada yang apa, keluar jadinya. Ya. Ditiup, saya itu ke wajah, cukup satu kali, lalu ke tangan satu kali. Ada yang sampai ke siku. Tapi tetap satu kali, tidak ada tuntunan yang 3 kali. Jadi kalau orang bertayamum itu kayak kita, seperti kita dalam pesawat, kita sedang naik kereta, susah air, di dalam bis, dalam mobil, atau nggak ada air, ya, maka kita bertayamum. Dan tayamum ini pengganti wudhu, juga pengganti mandi junub. Jadi jangan seperti sahabat Nabi dulu, ada mau mandi junub, dia sedang batal tapi di padang pasir. Yang satu tayamum sebagaimana tadi yang saya contohkan, yang satu tayamumnya guling-guling di padang pasir. Karena beranggapan mesti kena badan semua. Ya guling-guling. Nah, itu begitu. Itu tidak harus seperti itu. Tetap tayamum itu adalah pengganti wudhu dari hadas kecil maupun hadas besar, sama tayamumnya. Itu begitu.